Pantene di bawah Jawa. Rayu. Wow. Oh, iya toh, Pak? Iya. Tupane wis belum tadi ya? Oh iya. Mas. Sudah. Sudah, Mas. Ampun. Ampun. Mas Otoni kasih tahu. Mas Aris di Sumet ya, Mas. Pantene di bawah 100 meter. 100 meter. Ada mriki berarti ya dulu candale Ini kan apa gitu? PLT. Orang mencari lobster. Oh, itu yang tadi buat miara itu ya. Nah, gitu cukup agak temaram saja. Jangan digedruk, ini kenceng-kenceng ya. Takut ambrol. Para pemirsa, setelah menempuh perjalanan 12 jam kurang lebih, perjalanan yang cukup berat ya, banyak yang tidak bisa kami ceritakan di jalan. Akhirnya kami sampai di sini hingga menemukan tempat di mana Raden Surakso Suloyo berada, dan kami akhirnya berhasil memenuhi janji dan memenuhi undangan beliau untuk menjemput di daerah mana dulu beliau pernah dibuang. Terlepas dari semua kesalahan, tapi saya melihat bekas-bekas atau jejak yang menggambarkan betapa beliau dulu di sini sangat menderita dalam masa pembuangan hingga beliau wafat. Ini merupakan tempat yang betul-betul istimewa dan kami bisa kunjungi di sini dengan perjuangan yang cukup panjang ya. Samangsane pasamuan memangun marto martani sinambi ing saben mangsa kala kalaning sepi lelono teki gayo keyonganing kayon kayung yon ning tias sanitya pukuh panggah cegah dahar lawan nendro Eyang Surakso Suloyo, kula sampun netepi kesaguhan kula sowan mriki
saperlu badhe mapak panjenengan. Kula ngaturaken agunging panuwun dene panjenengan kersa nderek kula ngendika menawi badhe nyuwita dhateng kula. Estu kula ngaturaken agunging panuwun lan mugi-mugi panjenengan kersa nglunturaken sedaya kabejan panjenengan dalem ingkang dereng nate panjenengan tampi duk rikala tasih sugeng. Kula mangertos bilih panjenengan duk rikala tasih sugeng kados menapa panjenengan ngraosaken kasangsaran dipun bucal lan gesang nyarira wonten ing mriki kahanan atusan taun kepengker. Kula saged ngraosaken kados menapa kahananipun. Kula saged ngraosaken kados menapa priyeng manah panjenengan menika lepas saking sedaya kalpatan dumateng kraton khususipun sampeyan dalen ingkang sinuwun ngersa dalem Sri Sultan Hamengkubuwana kaping 7. Sowan kula mriki mboten sanes inggih badhe netepi kesagahan kula bilih panjenengan nyuwun dipun papak, dipun pethuk lan wiwit sakmenika wiwit dinten menika ugi panjenengan kula boyong supados kersa lenggah mapan wonten ing griya kula. Saperlu kula sesuwun sawab berkah pangestunipun mugi saged sumrambah dhumateng kula sakeluarga lumuntur dumawah dumateng sedaya anak-anak kula, sedaya sederek kula. Lan ingkang baku kula DDP Sumendhen nyenyuwun mugi kersa mbiyantu murih lancar anggen kula badhe bengkas karya pedamelan ageng saestu kula nyuwun sawabipun berkah lan pangestunipun. Penderitaan redhek rikala tasih sugeng panjenengan mugi dados kanugrahan ingkang ageng lan sedaya kabejan panjenengan dalem ingkang dereng nate panjenengan tampi duk rikala tasih sugeng mugi lumunturna dumateng kula sabrayan. Mugi tansah pinaringan wilujeng rahayu kang tinemu bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti injih jinurung kasengkakaken panjenengan Eyang Suraksa Sulaya. Matur sembah nuwun Eyang. Sumangga sak sampunipun menika samangke kula suwun katur kersa nderek kula sesarengan wangsul dumateng tlatah Ngayogyakarta Hadiningrat. Lan kula mangertos kados menawi ingkang panjenengan sampun ngendikaken bilih panjenengan ugi dek rikala rumiyin menika pengageng Ardi Merapi. Kula nyuwun mugi-mugi Ardi Merapi inggih tansah paring kanugrahan, paring kemakmuran, kesejahteraan dumateng sedaya kemawon warga masyarakat ingkang wonten saindenging Ardi Merapi menawa kedah njebluk mugi mboten mawa tumbal, mboten mawa kurban jiwa. Mugi sedaya tansah pinaringan wilujeng rahayu sedayanipun. Matur nuwun, matur sembah nuwun. Nah ini tampak ada semacam gerimis. Ini merupakan gerimis sambutan ya. Ini merupakan jawaban pertanda alam yang telah diberikan oleh Eyang Suraksa Sulaya bahwa apa yang kita tuju, kita harapkan dan visi misi kita datang kemari itu diijabah atau dikabulkan atau diterima, dan ini disaksikan oleh alam semesta. Dan tadi para pemirsa juga lihat sendiri selama perjalanan tadi jelas kering sekali, suasana juga sangat panas, tidak ada mendung sama sekali, dan ini kita diberi pertanda berupa gerimis. Inilah pertanda alam. Ya, gerimis ini merupakan suatu pertanda atau sinyal yang diberikan oleh alam ketika kita berhubungan dengan hal-hal yang bersifat metafisik, terutama yang berkaitan dengan leluhur,
Gerimis ini menjadi penanda bahwa tempat yang kami cari mendekati kebenaran. Bahkan kami yakin inilah tempat yang kami cari sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Eyang Surakso Suloyo. Meskipun beliau belum tampak, namun kami yakin bahwa inilah tempat yang sesuai dalam petunjuk dan tanda-tanda yang disampaikan oleh Eyang Surakso Suloyo sebelumnya. Karena beberapa saat kami belum juga melihat kemunculan atau kehadiran Eyang Surakso Suloyo, maka kami lakukan ritual sederhana sebagai upaya untuk berkomunikasi dengan leluhur, khususnya beliau Eyang Surakso Suloyo. Dan benar saja, hanya beberapa saat kami lakukan ritual untuk berkontak secara batin dengan beliau Eyang Surakso Suloyo. Kemudian Eyang Surakso Suloyo muncul dari dalam permukaan air laut. Wes Mas, wes munggah. Wis. Takon milih apa bendana milih apa. Ini wangi-wangi wis ketemu kita. Saka ngisor to. Wandu weru. Patoni ora ora. Heh. Obah-obah weru. Mbah. Iya. Ya sakjane ya Sekti Mandraguna. Para pemirsa, usai sudah tugas kami dan kami sudah bertemu dengan beliau Raden Surakso Suloyo yang tadi dari arah bawah sana, di arah kegelapan dari arah teluk, yang saat ini hanya terdengar suara debur ombak laut dengan angin sepoi-sepoi, dan suasana di sini terasa sekali sangat mistis ya. Mistis itu artinya penuh dengan kekuatan yang sifatnya rahasia. Dan Raden Surakso Suloyo sekarang sudah bersama kami. Tadi dengan beliau bersila keluar dari dalam air dan kemudian posisi bersila seperti orang semedi, seperti bunga teratai, kemudian muncul ke permukaan air dan kemudian sekarang sudah gabung bersama kami. Dan saya dari sini juga semakin tahu siapa sesungguhnya Raden Surakso Suloyo ini. Tentu saja merupakan seorang abdi dalem yang sakti mandraguna, dan itu juga dibuktikan oleh karena beliau diberi tugas sebagai pengageng Gunung Merapi ya, pada waktu itu karena beliau memang memiliki kelebihan yang sangat besar, dan beliau adalah sosok abdi dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang gentur sekali melakukan tirakat dan bertapa, sehingga apapun yang terjadi dengan beliau, pada akhirnya beliau mengalami happy ending atau berakhir dengan bahagia. Apapun peristiwa yang beliau alami selama atau sewaktu masih hidup dulu, itu bisa kita ambil pelajaran saat ini bahwa semua itu adalah bentuk laku prihatin beliau, karena beliau akan berguna, akan menjadi leluhur yang bertugas di masa yang akan datang, yaitu masa sekarang ini. Terutama beliau akan turut nyengkuyung membantu apapun yang menjadi usaha dari generasi penerus zaman sekarang untuk menyongsong membuka gerbang kejayaan Nusantara. Demikian para pemirsa, semoga kita semua dapat mengambil pelajaran yang terbaik atas apa yang pernah dialami oleh Raden Surakso Suloyo hingga saat ini kami temukan di sini tempat beliau dulu
dibuang hingga akhir hayatnya, dan itulah merupakan bentuk laku tirakat atau prihatin beliau seperti itu. Karena kehidupan tidak hanya berhenti pada saat raganya mati, tetapi kehidupan akan terus berlangsung setelah raganya mati. Dan tugas-tugas pun demikian. Tugas pun kadang tidak selesai pada saat raga telah mati, tapi tugas itu ternyata berlanjut di waktu yang akan datang, mungkin ratusan atau ribuan tahun yang akan datang. Dan mungkin kita tidak pernah tahu apa yang menjadi tugas untuk kita di masa yang akan datang. Maka ketika kita melakoni sebuah keprihatinan hidup, melakoni tirakat yang cukup berat, mengalami penderitaan yang cukup berat, sebaiknya kita tak perlu menggerutu, tak perlu menyesali, karena semua itu akan berakhir dengan baik. Dan itu merupakan cara kita sebagai umat manusia untuk menggenepi laku supaya menaikkan level asas kepantasan kita untuk menerima anugerah yang lebih agung. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan semua ini menjadi pelajaran yang baik bagi kita. Dan terima kasih para pemirsa sudah dengan setia mengikuti perjalanan kami. Dan saat ini, hari Sabtu tanggal 5 Juni pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan perjalanan kami ternyata cukup lama ya, selama 12 jam lebih hingga menemukan daerah Simo. Tadi memang selama perjalanan banyak sekali kejadian yang tidak bisa kami rinci dan kami abadikan atau kami dokumentasikan secara rinci dan lengkap karena keterbatasan tenaga pikiran kami, karena memang harus konsentrasi untuk mencari dan menemukan tempat beliau hingga ketemu saat ini. Para pemirsa, usai sudah apa yang menjadi tugas kami? Melaksanakan perintah leluhur. Untuk apa? Tentunya akan ada suatu hikmah pada hari ini ataupun nanti suatu hari. Kadang kita bertanya, mengapa leluhur memerintahkan sesuatu untuk dilakukan? Namun semua pertanyaan itu pada waktunya semua akan terjawab dengan jelas dan tuntas. Sebelum mengakhiri konten video berikut ini, saya akan menceritakan bagaimana setelah Eyang Surakso Suloyo sampai di rumah, bahkan setelah beberapa hari di rumah, tentunya kami banyak berinteraksi dan beliau pun menceritakan apa yang menjadi tanda tanya saya selama ini, terutama bagaimana saat beliau dibuang hingga ke Gedung Tumpang. Dan kita tahu sendiri, ratusan tahun silam tentunya belum ada kendaraan yang sampai ke lokasi, belum ada angkutan seperti pada saat ini. Maka Eyang Surakso Suloyo menceritakan bagaimana pada saat itu beliau dibuang ke Gedung Tumpang. Beliau diantarkan oleh 2 orang yang ditugasi untuk mengawal Eyang Surakso Suloyo menuju ke tempat pembuangan. Namun pada saat itu Eyang Surakso Suloyo tidak mengetahui akan dibawa kemanakah gerangan beliau. Hari demi hari perjalanan ditempuh, bahkan hingga memakan waktu berbulan-bulan dari Kerajaan Mataram hingga ke Gedung Tumpang. Selama perjalanan pun hanya ditempuh dengan perjalanan kaki, dengan bekal seadanya, dan minum, makan apa yang ditemukan sepanjang perjalanan. Dari cerita ini saja sudah begitu menyentuh hati, betapa beratnya menurut takaran saya sebagai generasi yang hidup di zaman sekarang, proses pembuangan yang begitu berat, menempuh perjalanan yang begitu jauh, itu pun sudah melebihi dari hukuman itu. Dalam kacamata saya sebagai generasi sekarang, itu tentunya sangat berat. Saya membayangkan bagaimana hari-hari ditempuh selama perjalanan itu, melewati panas, debu, hujan, badai, bahkan tentu saja banyak binatang buas. Jikapun selama perjalanan tidak selamat, sudahlah sampai di situ riwayatnya. Namun jikapun selamat, maka ia harus melanjutkan hidup di dalam pembuangan. Eyang Surakso Suloyo tentunya hanya seorang diri, tidak boleh mengajak atau membawa anggota keluarga. Istri pun tidak boleh untuk diajak. Maka ketika beliau berpamitan dengan keluarga, itu merupakan perpisahan untuk selamanya. Karena pada saat dalam pembuangan di wilayah Gedung Tumpang ini, Eyang Surakso Suloyo hanya seorang diri.
Di Kedung Tumpang belum ada kehidupan manusia, hanya Eyang Surakso Suloyo sendiri, dan beliau harus melakukan survival. Tidak ada api, bahkan makanan pun apa yang ditemukan pada saat itu dan dimakan mentah-mentah, baik itu dedaunan, buah-buahan, umbi-umbian, dan mulai belajarlah untuk mengail, untuk mencari ikan yang ada di tepi laut. Dan laut pun begitu sulit untuk diakses karena harus naik turun di bukit-bukit karang yang begitu terjal dan tajam. Sedikit saja kaki terpleset pasti akan mengakibatkan luka yang cukup parah. Namun Eyang Surakso Suloyo tetap berjuang untuk survival. Beliau tidak patah arang, tetap bersemangat untuk mempertahankan hidup di dalam pembuangan dan pengasingan ini. Beliau mengatakan untuk istirahat pun hanya cukup membuat emplek-emplek atau semacam anyaman dari kayu, ranting, dan dedaunan ala kadarnya, sekedar untuk bisa berteduh dikala ingin merebahkan tubuhnya untuk istirahat. Dan beliau puluhan tahun di situ untuk menghabiskan sisa usianya hingga beliau wafat. Dan bahkan ketika tubuhnya pun telah mati, namun Eyang Surakso Suloyo tetap masih berada di situ untuk melanjutkan hukuman itu. Bahkan beliau menceritakan di situ sudah 200 tahun lebih, hingga kedatangan beliau ke rumah kami untuk memberitahu siapa beliau dan kenapa beliau dibuang dan diasingkan ke suatu tempat yang beliau sendiri pada waktu itu tidak mau menceritakan karena tidak mau melakukan kesalahan yang kedua. Maka beliau hanya menceritakan kisahnya secara singkat dan memberitahukan kepada kami, dan hanya bersedia menyebut suatu wilayah untuk kami cari sendiri. Beliau menyatakan ingin ikut bersama kami untuk membantu apa yang selama ini sedang kami perjuangkan. Saya paham, leluhur seperti Eyang Surakso Suloyo ini pada saat hidupnya menempuh jalan hidup yang berat, menempuh laku prihatin yang luar biasa beratnya. Dan itu tentu saja dinilai oleh alam sebagai suatu bentuk dharma yang akan mendatangkan energi keberuntungan yang sangat besar. Namun beliau sendiri selama hidup tidak sempat menerima, apalagi merasakan keberuntungan dari laku prihatinnya yang begitu berat dan panjang itu. Para pemirsa yang budiman, keberuntungan yang dimiliki oleh Eyang Surakso Suloyo, meskipun beliau sudah wafat, tetapi keberuntungan itu telah menjadi haknya. Walaupun raganya telah mati, tetapi keberuntungan itu tetap melekat menjadi haknya, sekalipun beliau telah menjadi leluhur. Oleh sebab itu, leluhur bahkan tidak hanya Eyang Surakso Suloyo, leluhur-leluhur yang lain yang selama hidupnya penuh dengan penderitaan dan perjuangan, sementara itu mereka belum sempat menerima anugerah keberuntungan itu untuk dinikmati dalam perjalanan hidupnya. Maka keberuntungan itu dapat diturunkan dan dilunturkan kepada anak turunnya atau kepada siapa saja yang mau mengerti, yang mau memahami, bahkan yang berbakti kepada beliau, sekalipun tidak ada hubungan darah. Itu bukanlah hal yang menentukan siapa yang layak untuk dilunturkan keberuntungan itu. Maka pemahaman spiritual ini yang kami pegang teguh. Jika kita berbakti kepada leluhur, jika kita memberikan hormat dan welas asih kepada leluhur, bukan hanya doa restunya yang akan diberikan, bahkan haknya untuk menerima keberuntungan yang belum pernah beliau rasakan dan terima selama hidupnya itu akan dilunturkan kepada kita, kepada Anda semua yang peduli, yang mau memberikan rasa hormat, yang mau berbakti kepada para leluhur, walaupun tanpa ada hubungan darah sama sekali. Dan ada beberapa pesan yang beliau sampaikan, bahwa sepeninggal beliau dari Kedung Tumpang, dia akan memberikan energi keberuntungan agar supaya anugerah alam bertabur di sepanjang jalan yang dilalui Eyang Surakso Suloyo menuju tempat asalnya, Mataram. Dan beliau pun menyampaikan suatu pesan yang tersirat, bahwa di Tulung Agung inilah suatu ketika akan terungkap sebuah sejarah yang besar yang berhubungan dengan Majapahit, yang berhubungan dengan sejarah kejayaan Nusantara. Dan Eyang Surakso Suloyo pun semangatnya akan bertabur menginduksi para generasi penerus, para pemuda-pemudi yang ada di wilayah Tulungagung, Trenggalek dan sekitarnya, untuk bangkit bersama-sama, bahu-membahu, saling bergandengan tangan, saling menebarkan welas asih, saling asah-asih dan asuh untuk menyongsong kejayaan Nusantara.
generasi muda, pemuda-pemudi yang akan melanjutkan perjuangan para leluhur, yang akan jejekake saka guru bangsa, yang kelak akan menjadi kekuatan untuk membuka pintu gerbang kejayaan Nusantara. Demikian para pemirsa, Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti, wilujeng rahayu kang tinemu bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti, Jaya-jaya Wijayanti, rahayu sagung titah dumadi. Dawuh kang usinabda pungkasing prahara danyang sabda palon naya genggo ngendika yen wis ditiwanci bakal kesuwun bali jayaning Nuswantara mawa prato